Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat beriring salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat yang akan datang ya rabbal alamin. Oke, selamat pagi kelas 11 IPS 4. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Baru 16 orang yang bergabung, lama banget ya gabungnya. Oke, sebelum kita mulai materi pada hari ini ada beberapa informasi yang ingin Bapak sampaikan. Pertama tentunya mengenai tugas-tugas dan kehadiran kalian semua, ya. Semakin hari harusnya ada perbaikan, bukan malah semakin menurun semangat belajarnya. Harapannya silahkan dihidupkan kembali motivasi untuk belajarnya ya. Karena kan nggak lama lagi nanti sudah kenaikan kelas tahun 12. Kemudian tugas-tugasnya baik mata pelajaran geografi atau seluruh mata pelajaran harap diselesaikan karena tanggung jawabnya masing-masing ya. Jadi jangan hanya menjadi istilahnya jadi gong ya, yang dipukul baru bunyi. Jadi harapannya kalian nanya dengan gurunya, Pak, Bu, saya tugasin kurang yang mana? Gitu. Jadi nggak cuma di mata pelajaran Bapak ya, tentang wali kelas, terus hanya tugas Bapak aja yang kalian kerjakan, jangan. Gitu. Karena semua juga harus seimbang. Lalu di tugas geografi sendiri, bagi yang belum remedial, belum pengayaan, baik di KD 5, 6 atau 6, silakan diselesaikan ya. Kemudian tugas keterampilan yang KD 7 itu juga belum ada yang mengumpul, masih ada waktu 4 hari lagi, silakan nanti diselesaikan. Untuk pekan depan kita laksanakan PH ya, KD 3.7 tentang kebencanaan. Jadi hari ini pertemuan terakhir untuk bahas materi tentang bencana. Nanti baru setelah Lebaran mungkin kita sedikit kalau ada pertemuan kita bahas soal menjelang PAT ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau nanya belum? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke materi terakhir ya. Ini sudah 21 orang. Salah. Sebentar. Oke, kita lanjutkan materi ya. Hari ini kita akan belajar tentang penanggulangan bencana alam, lalu edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Pada pertemuan kemarin kita kan sudah membahas tentang lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia. Lalu kita juga akan belajar apa sih bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mitigasi atau pencegahan bencana alam itu sendiri. Ya. Kalau ada yang ingin nanya, langsung aja memotong penjelasan dari Bapak. Jadi untuk penanggulangan bencana alam, baik dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, atau tahap pemulihan, itu sebenarnya bisa melalui 3 jalan ya, atau 3 jalur. Ada melalui edukasi atau pendidikan, kemudian melalui kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Yang melalui edukasi tentunya yang seperti sedang kita lakukan sekarang ini ya, kita belajar materi tentang kebencanaan, nah ini sudah termasuk dalam penanggulangan bencana alam dalam bentuk pendidikan kebencanaan. Ya. Pendidikan kebencanaan ini nanti kebagi 2 ya.
terbagi dua, ada pendidikan yang formal dan ada yang informal. Ya, ini pasti udah tahu lah ya. Kalau pendidikan formal ya artinya melalui pendidikan sekolah ya, dari dasar, menengah sampai tinggi. Pendidikan dasar berarti dia usia-usia apa ini? Lagi sekolah apa kira-kira? Apa? Yang tahu? SD. Ya, SD ya. Kalau pendidikan menengah berarti SMP. SMP dan SMA. Jadi kalau ini masuk dalam pendidikan SMA. Ya, baru pendidikan tinggi itu ketika sudah masuk ke tingkat universitas. Nah, kalau TK sama PAUD gimana, Pak? Nah, TK dan PAUD ini masuk pra pendidikan sebenarnya sebelum pendidikan formal. Makanya dia kan termasuk tidak formal ya, TK dan PAUD itu. Nah, di sekolah menengah kita kan sudah mendapatkan ya untuk penanggulangan kebencanaan melalui edukasi seperti ini ya. Ada materinya di pelajaran geografi, kita coba pelajari, dan sebenarnya kalau kita sekolahnya offline mungkin bisa ya kita simulasi sedikit itu tentang kebencanaan ini. Kemudian Simulasi gempa, Pak. ya bisa simulasi bencana apa aja sih ya, banjir, tsunami, bisa-bisa aja. Itu tergantung wilayah kita tuh rawannya apa. Simulasi kelaparan itu paling enak ya. Kemudian apa jadi lupa. Nah, kalau di pendidikan tinggi nanti ketika sudah kuliah masuk universitas ya, baik di PTN atau PTS, itu akan ada ya pendidikan kebencanaan ini. Biasanya kalau dia prodi atau jurusannya berkaitan dengan kebencanaan, biasanya ada mata kuliahnya ya. Atau ketika kalian ikut-ikut kegiatan unit kegiatan mahasiswa di dalam atau luar kampus, biasanya ada untuk pendidikan kebencanaan. Kemudian yang informal, yang tidak resmi, ya, artinya tidak ada lembaganya ya, ini melalui keluarga dan dari lingkungan. Dari keluarga ya seharusnya orang tua atau kerabat-kerabat terdekat memberikan pemahaman ya tentang pendidikan kebencanaan ini. Makanya kalian nanti ketika menjadi orang tua atau punya adik, punya kakak, ya harus disampaikan hal seperti ini. Ya, terus juga bisa belajar dari lingkungan pula. Tadi melalui edukasi ya, itu aja intinya. Kalau melalui kearifan lokal, nah, apa sih kearifan lokal itu? Kalian tahu nggak? Apa nih? Tanggal 27 ya. Aku nggak kelihatan. Rifki Diandra ada. Hadir. Ya, apa itu kearifan lokal, Rifki? Kearifan lokal. Apa ya? Nah, penanggulangan bencana melalui kearifan lokal. Jadi melalui apa? Hah? Apa kira-kira? Oh, budaya bukan sih? Ya, budaya ya. Jadi budaya Oh. yang mengandung prinsip-prinsip tentang ini ya, lingkungan atau yang lainnya. Itu intinya nanti Ya. berkaitan dengan penanggulangan bencana tadi ya. Iya, Pak. Jadi harusnya setiap kebudayaan itu punya kearifan lokal yang biasanya lebih arif pada lingkungan ya, nanti mencegah bencana dan yang lainnya. Contohnya yang pertama ada namanya subak. Pernah dengar belum? Subak, Dharma Tirta, Mitra Cai, Tolai ini adalah satu bentuk kearifan lokal yang bersama sebenarnya, cuma beda daerah ya. Ini subak tuh kayak yang digambarin ini. Ini gambar subak ya. Artinya sistem irigasi atau pengairan di masyarakat adat Bali ya, di Pulau Bali. Ini kan sudah masuk warisan UNESCO ya. Ini. Tujuannya untuk apa? Dia untuk menahan laju erosi biasanya. Karena kan lahan miring. Jadi ketika dibuat sawah-sawah bertingkat atau terasering atau sengkedan, dia laju erosi dari atas, runoff-nya itu akan berkurang. Itu ya. Itu sebenarnya sama dengan Dharma Tirta yang di Jawa Tengah. Ya. Sawah-sawah bertingkat di daerah Jawa Tengah yang di Wonosobo, di Banjarnegara segala macam itu Dharma Tirta. Di Jawa Barat ada juga namanya Mitra Cai. Ada orang Sunda nggak di sini? Apa ada nggak?
mitra, sahabat ya. Sai kan air maksudnya. Bisa diartikan juga sungai. Makanya di Jawa Barat kan kebanyakan nama sungainya Cimanuk ya, Ciliwung gitu-gitu. Artinya kan sungai atau air. Ya. Lalu di Sulawesi Tengah namanya Tolai. Ini seperti ini kearifan lokalnya. Nanti akan mencegah bencana apa kira-kira kalau seperti ini? Ya, mencegah bencana tanah longsor, banjir bandang, dan sebagainya gitu ya. Terus yang kedua ada kearifan lokal namanya nyabut gunung. Nah, kira-kira diapain gunungnya kalau nyabut gunung ini? Ada yang bisa memberikan gambaran? Pak, Di crop. di apa? Di crop. Nyabut gunung ya, artinya kan ada gunung. Ya, kita semacam buat sabuk ya. Sabuknya dari apa sih kira-kira? Dari vegetasi ya. Artinya gunung-gunung itu kalaupun nanti dibuat lahan pertanian itu dibuatnya bertingkat hampir sama dengan sekedar ini tadi. Cuma kan dia tidak memanfaatkan ke air ya. Lebih menahan laju rayapan dari tanah tadi. Bisa juga sebenarnya kalau lahan miring itu kan tidak boleh untuk pertanian yang bukan tanaman keras ya. Misalnya sayur atau yang lain. Itu tidak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena kan akar-akar tanamannya itu akar serabut. Jadi tidak mampu mencengkram tanah sehingga kalau ada aliran air dia cepat longsor gitu ya. Nah, harusnya memang dibiarkan menjadi kawasan konservasi, harus tanaman keras gitu. Kalaupun dibuat perkebunan mungkin boleh kayak kebun durian atau apa gitu ya. Itu bisa saja. Ini di Jawa Tengah ya, Nyabuk Gunung ini, di sekitar lereng Gunung Sindoro dan Sumbing. Kalau di Jawa Barat sama, namanya Ngais Gunung. Ya, bukan mengais-ngais gunung enggak. Ya, itu sama aja kayak Nyabuk Gunung ini. Atau kalau di Bali Sengkedan ya. Nah, ini maksudnya. Nyabuk Gunung itu kayak Sengkedan sama aja. Cuma bukan sawah gitu. Kalau nama lainnya kontur planting, jadi penanaman berdasarkan garis kontur, ya, atau kontur farming sama aja sih. Ya, jadi kan ngikutin konturnya. Apa kontur itu? Apa kontur? Garis yang menghubungkan tempat dengan Tempat lain. Nah, bukan. Ya Allah. Dengan ketinggian yang sama. Ini kan garis kontur namanya ya. Kayak namanya dia sesuai ketinggian. Kalau di itu kan peta kontur kan kayak biasanya gini ya. Ada garis-garis gini. Ini kontur. Maka nanti kalau dibuat aslinya, gambaran aslinya, kan nanti bentuk konturnya itu seperti ini ya. Nih. Nih, karena kan ini semakin yang di luar itu semakin rendah biasanya. Ya, ketinggiannya. Gini ya. Nah, ini garis kontur. Kontur planting, jadi mengikuti ketinggian dari wilayah tersebut. Kemudian ada namanya ini, Kearifan Suku Mentawai. Ya, di Mentawai itu di mana? Di Sumatera Barat ya, kepulauan di lepas pantai Padang, suku Mentawai. Kearifan lokal sebenarnya tidak ada namanya, cuma kalau di suku Mentawai itu sangat percaya dengan tokoh adat ya, yang disebut dengan si Kere ya, si Kere atau dukun sebenarnya. Kalau orang kita sebutnya dukun atau tabib ya. Jadi ini sangat dipercaya di masyarakat Mentawai karena kan masyarakatnya tradisional gitu ya, rumah sakit belum ada, sekolah belum ada. Jadi apa-apa nanyanya ke si Kere ini, ke dukun. Pak, saya sakit ini kira-kira obatnya apa? Gitu ya. Makanya nanti ini apa sih petuah-petuahnya si Kere ini akan ngomong kita nggak boleh tuh ngurus hutan segala macam. Makanya diikutin gitu ya. Terus Semong ya, dalam cerita rakyat Aceh. Ada yang tahu nggak? Ini kayaknya Bapak udah sering menyampaikan. Apa itu Semong? Kearifan lokal dari Simele ya. Dari Pulau Simele di Aceh, berupa cerita rakyat, ya ini budaya lisan sebenarnya, yang intinya menceritakan pada zaman dahulu kala di Simele itu kan pernah terjadi, menurut masyarakat sana tuh ngomongnya buminya bergoyang, gitu. Maksudnya gempa. Gitu. Nah, ketika setelah buminya bergoyang, tiba-tiba air laut itu surut. Gitu. Nah, mereka memerintahkan di sair-sairnya itu ketika bumi bergoyang, lautnya surut, langsung lari ke bukit atau ke tempat yang tinggi atau naik pohon apa gitulah ya.
Nah, akhirnya pada tsunami 2004 di Aceh itu banyak sekali masyarakat Simele itu tidak menjadi korban gitu. Karena mereka tahu apa yang harus dilakukan. Cuma di Aceh daratan karena belum mengenal Semong ini, ya bukannya menyelamatkan, kadang malah ke pantainya ya nyari ikan atau segala macam karena kan surut. Ini. Terus di Kalimantan ya, di Dayak-Kenyah di Kalimantan Timur itu ada namanya tradisi Tanah Ulen ya. Artinya sebenarnya hampir sama kayak hutan larangan ya, Tanah Ulen ini. Di hutan larangan itu suatu kearifan lokal dari masyarakat Indonesia untuk menjaga biodiversitas dari hutan itu, fungsi hutan itu sendiri ya. Kadang dibuat cerita-cerita yang ini ya, oh, jangan ke masuk hutan itu nanti ada siluman apa gitu, nanti krimpasial atau apa gitu ya. Itu sebenarnya bagian dari penanggulangan bencana tadi ya. Degradasi hutan nanti kan bakal menimbulkan banyak bencana ya, bisa banjir, bisa kekeringan dan yang lainnya. Ini di Dayak. Terus oh ya, ada beberapa yang tidak masuk di PowerPoint Bapak, hampir sama dengan, oh ya beda sih, tapi ini berkaitan dengan kelestarian air juga. Namanya kearifan lokal Mertikali ya. Mertikali ini di Jogja. Ya. Kalau di daerah Sumatera, khususnya Sumatera Barat, disebutnya Lubuk Larangan. Mertikali itu maksudnya, kali kan sungai ya. Merti itu kayak menghormati sungai gitu. Jadinya ada semacam larangan tidak boleh buang sampah sembarangan ke sungai atau manfaatkan sungai secara berlebihan. Terus nanti dibuat semacam ada upacara adatnya untuk menghormati si sungai-sungai tadi ya. Khususnya di daerah Jogja. Nah, makanya nanti apa bagusnya? Tentu keanekaragaman hayatinya akan terjaga gitu ya. Terus kualitas air sungai akan terjaga. Ini hampir sama dengan Lubuk Larangan di Sumatera Barat. Hampir sama dengan si Tanah Ulen tadi. Kalau Tanah Ulen kan hutan beserta isinya ya, ada sungai nggak boleh. Nah, kalau Lubuk Larangan tuh, lubuk kan ini ya, kayak sungai gitu maksudnya. Ini. Terus, oh ya, yang dari Lampung. Ada kearifan lokal namanya Repong Damar ya. Dari daerah mana ini kira-kira? Udah pernah dengar? Dengar nggak? Belum. Belum. Ini dari kampungnya Akbar Ramdo ya. Akbar dari mana? Pesisir Ya, barat. dari pesisir barat ya. Pernah dengar nggak kearifan lokal ini? Repong Damar. Pernah dengar? Akbar? Pernah, Pak. Pernah. Di daerah mana tuh pesisir baratnya? Ada kayak gini. Kayak di daerah perkampungan gitu. Di sekitar Krui dan segala macamnya itu ya. Intinya dia Iya. kan melestarikan pohon damar. Ya. Artinya udah gede-gede banget damar di Krui itu. Tidak ditebang. Karena ada semacam kayak sanksi adat atau apa gitu ya. Akhirnya damarnya lestari. Ya, vegetasi protonya masih ada. Nah, nanti kan kalau topografi di pesisir barat agak ke atas itu kan ke Bukit Barisan. Tentu kalau vegetasinya hilang di TNBBS kan menimbulkan kerugian sebenarnya di daerah pesisir gitu. Bisa nanti banjir atau kekeringan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Ini yang lainnya masih banyak sebenarnya. Nanti bisa sambil dicari tahu lagi ya. Ini melalui kearifan lokal. Terus kalau melalui, oh ini contohnya ya. Ini si Tanah Ulen tadi. Ya, hutan larangan biasanya dijaga oleh pemuda atau tokoh-tokoh masyarakat Dayak Kenyah ya. Dayak itu kan banyak di Kalimantan ya. Sub-sub sukunya banyak sekali. Nah, ini salah satunya di Kalimantan Timur. Terus ini yang ngais gunung tadi ya, atau nyabuk gunung. Itu kayak gini nih. Ya. Terus, nah ini suku Mentawai. Ya, tergolong masih sangat jauh berbeda deh dengan masyarakat Minangkabau di seberang lautnya. Tuh. Masih sangat tradisional. Lalu ini ilustrasi kearifan lokal Semong tadi ya, ketika terjadi tsunami. Kalau melalui teknologi modern ada beberapa hal. Pertama, bisa melalui modifikasi cuaca. Kalau ini untuk mengatasi bencana apa berarti? Kalau modifikasi cuaca, bencana apa? Nah nih, Sena ada Sena. Ada Sena. Ada nih. Dengan suara Bapak nggak? Enggak ya. Tito ada Tito.
Ada, Pak. Kira-kira untuk menanggulangi bencana apa, Tito? Kalau teknologi modifikasi cuaca? Tentang cuaca, Pak. Iya, bencana apa? Berkaitan dengan cuaca berarti. Hujan gitu. Berarti modifikasi cuaca tuh cuacanya dimodifikasi jadi apa? Contohnya kira-kira. Biasanya modifikasi cuaca ini dilakukan ketika musim kemarau atau musim penghujan. Hujan. Diapain hujannya? Dimodifikasi biar nggak hujan gitu. Hujan. Nggak tahu, Pak. Ya Ini biasanya dilakukan pengamatan dulu, Pak. ngamatin apa? Misalnya Ngamatin apa? kita kan cuacanya hujan gitu. Ah, Nah, Iya, manusianya suruh nanemin pohon aja biar jadinya hujannya berkurang gitu loh, Pak. loh, emang kita nanam pohon terus hujannya berkurang? Apa Yang korelasinya? penyerapannya nambah, Pak. Ya itu bukan hujannya yang kurang, berarti kan genangannya berkurang kalau penyerapannya nambah. Gitu loh. Modifikasi cuaca itu caranya kayak mana sih kira-kira? Kalau nanam tadi bukan lah itu. Bukan modifikasi cuaca. Ini biasanya posisi kemarau ya. Dia itu nabur garam di atmosfer. Jadi nanti kebentuk awan hujan ya. Makanya nanti terjadi hujan tadi. Biasanya untuk mengatasi apa? Kekeringan atau kebakaran hutan. Ya misalnya kebakaran hutan di Riau atau Jambi itu, yang asapnya sampai kemana-mana ya, Malaysia ke Singapura, ke Brunei. Itu kan cara memadamkannya salah satu yang paling efektif dengan teknologi modifikasi cuaca ini. Jadi kita nebar garam dari pesawat ini, ya, dari helikopter atau apa, ditebar garam khusus, nanti terbentuk awan hujan, ya, cumulonimbus itu, turunlah hujan itu dalam beberapa waktu gitu. Ini ya. Jadi kalau kebakaran gambut ini salah satu yang efektif. Kalau kita nyiram-nyiram pakai gayung kan ya kapan padamnya, apinya kan luas ya. Nih, paham caranya ya. Terus ada namanya Indonesia Tsunami Early Warning System atau INATIUS ya. Ini mulai digunakan pasca tsunami 2004 di Samudra Hindia. Ya, kalau dulu kan pakai kayak semacam pelampung gitu ya. Jadi nanti kalau pelampunya gerak dengan kondisi tidak wajar tercatat di alat pencatatnya semacam seismograf itu, nanti bisa diperkirakan oh terjadi tsunami ini. Nah kalau yang sekarang lebih canggih ya, ada kita pakai buoy namanya. Buoy itu kayak alat pemantau, sama aja sih kayak dipasang di samudra gitu ya. Nah ketika itu ada gerakan yang tidak wajar, akan langsung ditransmisikan ke stasiun, baru nanti bisa diketahui nih, nanti ada peringatan tsunami atau tidak, gitu ya. Terus ada juga MEUS ya. MEUS tuh EWS-nya sama, Early Warning System, tapi M-nya meteorologi ya. Ini ada, misalnya kalau kalian pernah pergi ke arah bandara, ya sebelum bandara itu kalau nggak salah pondok pesantren apa itu di Natar, sampingnya ada semacam ini ya, stasiun meteorologinya. Nah itu kan memberi informasi cuaca, jadi kira-kira terjadi bencana apa gitu ya. Yang lainnya banyak ya, misalnya kalau di Jepang, untuk menangani banjir di Tokyo dan sekitarnya, mereka itu punya ruang bawah tanah di bawah kotanya itu untuk mengalirkan air hujan tadi, gitu ya. Jadi benar-benar kayak gorong-gorong tapi gede banget ya di dalam tanah. Kalau di Indonesia kan ya gorong-gorong ada, cuma kan beberapa meter kemudian penuh dengan lumpur segala macam. Terus tutup atas jadi kan nggak efektif. Tuh. Terus apalagi? Nah kalau di beberapa negara maju juga aspalnya itu kan aspal jalanan udah beda ya. Kalau di Indonesia kita misalkan punya aspal gitu, terus sering musim hujan segala macam, aja rusak tergerus air atau apa. Nah biasanya mereka punya bahan aspal itu yang bisa ini semacam meloloskan air gitu ya. Jadi tingkat porositasnya tinggi. Entah banyak dari apa juga belum terlalu paham ya. Terus kita sebagai anggota masyarakat ya tentunya perlu ikut serta berpartisipasi dalam mitigasi bencana ini ya. Kita ada hak dan ada kewajiban ya. Hak setiap anggota masyarakat ya dalam partisipasi ini banyak ya. Dalam perlindungan, pendidikan yang diklat ini ya, tentang kebencanaan, terus informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, lalu bantuan dan ganti rugi. Jadi
ketika kita terkena bencana sebenarnya udah otomatis tuh ada ganti ruginya. Terus kewajiban kita ini yang perlu diingat, ya, menjaga kehidupan sosial, yang nggak usah buat gaduh ya istilahnya, benar keseimbangan, terus kegiatan penanggulangan bencana, apa misalkan yang kecil bisa kita lakukan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai misalkan. Jadi kita sedia semacam bag khusus ya, ketika mau belanja kita bawa itu aja gitu. Jadi nanti ketika si pelayannya ngasih plastik, oh nggak usah, saya udah bawa sendiri. Itu kan mengurangi volume sampah di lingkungan nantinya ya. Terus misalnya apa, menghidupkan lampu, ya bagusnya ya ketika sudah siang hari, karena sudah ada sinar matahari tidak perlu dihidupkan, karena kan nanti akan menambah efek dari rumah kaca tadi ya. Terus beri informasi yang benar kepada publik. Jadi kalau ada pesan berantai tentang kebencanaan jangan dipercaya dulu, harus dicek, di cross check dulu ya. Ini benar nggak sih informasinya? Jangan malah ikut menyebarkan, ya ini nanti merugikan masyarakat. Terus bentuk partisipasi kita ini ya, identifikasi masalah, terus memberikan usulan atau pendapat, peduli, menunjukkan kesadaran tadi itu ya. Artinya bencana terjadi itu ya tanggung jawab kita semua, itu tidak satu atau dua pihak gitu. Kenapa di Indonesia itu apa ya, bencana seringkali apa sih, kayak nggak ada sadar-sadarnya gitu ya, karena ketika terjadi bencana kan ada yang disalahkan. Oh banjir, yang salah siapa? Pemerintah. Ya padahal pemerintah kan nggak menyuruh banjir tadi ya, itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Terus kegiatan mitigasi, menjaga termasuk ya, terus mengevaluasi berbagai kegiatannya. Oke, materinya selesai. Bapak cuma nambahkan satu aja. Kemarin Badan PBB yang mengurusi tentang kebencanaan itu namanya ini ya, UNDRR ya, United Nations for Disaster Risk Reduction ya.